Di balik gedung-gedung pencakar langit Neo Manhattan yang megah, tersembunyi sebuah jurang sosial yang dalam. Upper City yang gemerlap kontras dengan Under City yang selalu gelap dan tercemar. Peter Parker, yang melihat ketidakadilan ini setiap hari, merasa terpanggil. Hatinya tergerak saat mendengar tentang proyek Helios, sebuah harapan baru yang dipimpin oleh fisikawan jenius, Dr. Aris Thorne. Proyek ini bertujuan menciptakan matahari buatan bernama Egen, sebuah reaktor fusi mini yang menjanjikan energi bersih dan cahaya abadi bagi warga Under City. Awalnya, Spider-Man sangat mengagumi visi mulia ini. Namun, saat ia berayun mendekati fasilitas uji coba di pinggiran kota, firasat buruknya, Spider-Sense, berteriak begitu kencang, seolah memperingatkan adanya bencana besar. Firasat itu terbukti benar. Begitu masuk ke dalam fasilitas, Spider-Man disambut pemandangan kepanikan. Dr. Thorne dan timnya menatap layar monitor dengan wajah pucat. Egen memang berhasil mencapai fusi, tapi bukan cahaya harapan yang muncul. Reaktor itu malah menjadi monster yang tak terkendali, menyedot energi dari seluruh kota dan memancarkan panas yang luar biasa. Dr. Thorne berteriak putus asa. Tidak mungkin. Kontrol otomatis seharusnya menstabilkannya. Dia menjadi super kritis. Reaktor ini akan mencapai eklips ledakan yang bisa menghancurkan setengah Neo Manhattan. Spider-Man segera menghampiri Thorne yang kini menatap kosong ke layar. Dokter, apa yang terjadi? Bagaimana cara mematikannya? Dengan nada penuh penyesalan, Thorne menjawab, sistem keamanan otomatis. Aku terlalu percaya pada algoritmaku sendiri. Aku menghilangkan kontrol manual karena aku pikir manusia bisa berbuat salah. Sekarang, hanya ada satu cara. Kita harus memasukkan kode shutdown manual, tapi itu berarti mendekati reaktor yang radiasi dan panasnya sudah di tingkat mematikan. Di momen genting itulah, topeng kesombongan Dr. Thorne runtuh. Ambisinya yang begitu besar untuk menciptakan solusi sempurna telah membutakannya, membuatnya mengabaikan potensi kegagalan dan faktor manusia. Ia menempatkan ego dan kepercayaan buta pada teknologi di atas keselamatan jutaan nyawa. Melihat penyesalan di mata sang dokter, Spider-Man tidak punya waktu untuk menyalahkan. Dengan tegas ia berkata, "Baiklah, saya akan mendekat. Beritahu saya kodenya, tapi Anda harus bekerja sama dengan saya sekarang. Kita tidak punya waktu untuk menyesali diri." Spider-Man sadar, ia tak bisa melakukannya sendirian. Ia butuh kejeniusan Thorne, dan Thorne butuh keberanian serta kekuatan Super Spider-Man. Akhirnya, Thorne mengesampingkan egonya. Ia memproyeksikan kode dan jalur teraman ke layar utama, memandu setiap langkah sang pahlawan. Spider-Man melompat di antara platform-platform yang membara. Jaringnya nyaris meleleh karena suhu ekstrem. Dengan panduan Thorne, ia berpacu dengan waktu, memasukkan serangkaian kode rumit ke dalam panel antarmuka yang panas membara. Tepat saat reaktor Egen berderak hebat, mencapai titik puncaknya dan siap meledak, Spider-Man berhasil menekan digit terakhir kode. Seketika, suara mendesis keras terdengar, dan cahaya buatan yang menyilaukan itu padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan, menggantikan ancaman ledakan dahsyat. Bahaya telah berlalu. Kota selamat berkat kerjasama antara sang pahlawan dengan orang yang hampir menghancurkannya. Di tengah puing-puing fasilitasnya, Dr. Thorne menangis dalam diam. Bukan karena kehilangan hasil kerjanya, tapi karena menyadari konsekuensi mengerikan yang hampir ia ciptakan. Peter Parker, setelah menyerahkan Thorne kepada pihak berwenang, merenungkan pelajaran malam itu. Sebuah pelajaran tentang betapa berbahayanya ambisi yang didorong oleh kesombongan. Kerjasama, pengakuan kesalahan, dan kerendahan hati adalah kunci sejati untuk menghadapi krisis. Kisah proyek Eclipse ini memberikan pesan moral yang kuat untuk kita semua. Bagi siapapun yang memiliki ambisi besar, ingatlah untuk selalu memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan bersama di atas kesuksesan pribadi. Jangan pernah takut mengakui kesalahan atau kegagalan, karena itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Ketika krisis datang, kesampingkan ego dan bekerja samalah. Karena hanya dengan kolaborasi, kerendahan hati, dan nurani, kita bisa mencegah bencana yang lahir dari ambisi yang tak terkendali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.